sambutan dan arahan dari Bapak Ketua LP3I Unsik kepada beliau Profesor Dr. Dermawan STM MMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Ahmad Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Wakil Rektor 1, Bapak Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang nanti sekaligus sebagai Ketua BPKPM, Bapak Dr. Yusuf. Ini nanti mahasiswa banyak ini berinteraksi dengan Pak Yusuf. Juga yang saya hormati Ibu Nurma Kusna, MSI selaku Ketua Pusat Publikasi, dan juga Pak Ahmad Afandi, SEMM, yang bentar lagi lulus doktornya. Ya, selaku Sekretaris LP3M, serta teman-teman BPKPM, ini ada Pak Mamudi, mungkin ada teman yang lain juga bergabung. Dan tak lupa semua mahasiswa yang saya banggakan, Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi KPM yang nantinya akan jadi patokan meskipun saat ini ada perubahan prosedur ya. Jadi yang sebelumnya kita sudah menentukan desa dulu, kemudian baru kita umumkan, tapi saat ini kita rubah. Karena pada saat sebelumnya kita ke desa, mohon maaf ya, sebelum ke desa itu kita harus koordinasi dengan kabupaten. Dari dinas di kabupaten itu meminta jumlah peserta KPM yang lebih pasti. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu kita biasanya berdasarkan perkiraan. Ternyata ini menyulitkan dari dinas untuk membagi desa. Pada saat tertentu kita melaporkan jumlah mahasiswa yang ikut itu ternyata kurang dari jumlah yang seharusnya. Nah, ini menjadikan dari dinas di kabupaten itu menambah desa yang kadangkala koordinasinya lebih sulit ya, karena menambah itu jadi tidak dari awal koordinasinya. Maka untuk yang kali ini kita coba format baru, pendaftaran dulu ya, baru nanti setelah jumlahnya pasti kita akan rencanakan mengurus perizinan ke kabupaten. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Dr. Yusuf ya, selaku Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian dan juga selaku Ketua Badan Pelaksana KPM. Kemudian juga ada beberapa hal terkait biaya yang ada kondisi makro, ya ini kita semua tahu lah, kita masih agak ketar-ketir untuk harga BBM. Ya. Padahal kalau harga BBM ini nanti mungkin naik ya dari pemerintah, itu akan berimbas pada banyak hal. Otomatis pembiayaan untuk kegiatan juga akan berubah juga. Meskipun untuk saat ini Pak Dr. Yusuf itu mencoba mempertahankan dengan biaya yang lama. Nah, mungkin nanti juga ada hal-hal yang tidak seperti sebelumnya. Ya, ini saya sebelumnya juga mohon maaf ya untuk kegiatan-kegiatan KPM yang tidak sama dengan sebelumnya akibat dari eh, kenaikan harga misalkan ya nantinya kalau ada seperti itu. Tapi kalau kondisinya mirip ataupun hampir sama dengan yang sebelumnya, otomatis akan mirip juga kegiatan yang sebelumnya. Cuma yang berubah tadi adalah prosedur ya. Ini yang kita coba ubah biar kita diskusi ataupun koordinasi dengan pihak kabupaten yang akan kita tempati, lokasinya itu menjadi fix jumlahnya. Ini mohon untuk teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa juga
diberitahu kalau yang tidak berangkat di sini. Karena banyak sekali yang sebelum-sebelumnya itu ketinggalan informasi. Nah, ini kan kasihan. Karena kita juga agak sulit nanti pada saat sudah terdaftar di dinas kabupaten, itu ya akan menyulitkan mereka juga ya, untuk penempatan-penempatan apabila kita telat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih ini atas semuanya, atas inisiatif dari teman-teman dan juga mahasiswa. Semoga KPM-nya lancar, kemudian nanti bisa lulus tepat waktu juga. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ketua LP3M, Bapak Profesor Dr. Hermawan. Selanjutnya penyampaian sosialisasi yang berkaitan dengan teknis, persyaratan dan lain sebagainya kepada Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Dr. Yusuf Aminuddin. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Pak Ahmad Afandi untuk waktunya. Mohon izin ya, saya pakai 2 device karena kameranya yang di laptop itu nggak jalan. Baik, yang saya hormati Pak Ketua LP3M, Prof. Dr. Hermawan, MMMT, yang saya hormati Ibu Nurma Husna Hanifah selaku Kepala Pusat Pengabdian Kepala Pusat Publikasi dan Penerbitan LP3M. Yang saya hormati juga Mas Ahmad Afandi dan juga semua mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Mohon untuk di mute ya yang. Dalam hidup, kalau ingin mendapatkan sesuatu, gimana ini Bu sih? Sekali lagi, mohon untuk di mute bagi yang menjadi lebih baik. Mana? Oke, saya izin untuk share screen ya. Ya, izin saya untuk menyampaikan terkait dengan KPM 53 ya. Ini gelombang 2 dan sudah masuk angka 53. KPM 53 ini akan mengambil tema Quranic Empowerment and SDGs ya. Dan di depannya itu ada KPM berdampak gitu, karena ini menyesuaikan dengan kurikulum nasional, ada kampus berdampak gitu ya. Nah, KPM berdampak ini merupakan satu yang mesti dijalani oleh mahasiswa sebagai bagian dari tanggung jawab seorang akademisi ya, yang tidak hanya mempelajari teori, tapi teori-teori yang sudah dipelajari di kampus itu diharapkan memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Ini slide-nya sudah pindah belum ya saya? Belum, Pak. Belum. Belum, Mbak. Bentar, di sini kayak nggak fungsi. Nah, saya ulang share screen ya mungkin ya. Bentar.
Sudah muncul, Pak. Sudah Udah ya? kelihatan. Enggak, tapi nggak bisa KPM. digeser-geser Pak Mahmudi ya. Loh, rasa digeser piye? Coba pakai ngono, Pak. Pakai keyboard. Bentar. Di Pul. Nang pondok. Oke, ini udah muncul ya. Baik, jadi sekali lagi eh, Sudah. KPM ini mesti ditempuh oleh mahasiswa S1 ya yang eh, menjadi bagian dari pengamalan teori-teori agar yang kita pelajari itu dapat berdampak bagi masyarakat ya. Dan Quranic Empowerment ini ya bisa dianggap sebagai salah satu bagian dari unsik ya untuk bagaimana memberdayakan masyarakat tanpa keluar dari nilai-nilai Al-Quran. Ya. Dan juga karena unsik itu punya visi untuk mengglobal, maka SDGs ini menjadi satu yang tepat ya. Paling tidak ada 17 program SDGs itu yang nanti lebih jauh akan disampaikan ketika pembekalan ya. Tapi kali ini singkat-singkat saja. Kemudian ini tujuan KPM, jadi diharapkan mahasiswa nanti dapat berperan ya di masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian, kemudian juga menjadikan KPM ini sebagai media untuk integrasi ilmu ya, iman dan amal. Lalu yang paling penting dan mungkin ini ditunggu teman-teman ya, terkait dengan lokasi dan waktu. Nah ini, kapan kita mau melaksanakan KPM dan di mana? Untuk KPM 52 kemarin kita menerjunkan 650-an mahasiswa di desa-desa di Kabupaten Purworejo ya. Tapi untuk hari ini atau untuk KPM 53 masih ada dua alternatif ya. Kita belum bisa menyampaikan secara pasti, tapi sebagai gambaran kita akan KPM di luar kota ya, di luar kota Wonosobo. Insya Allah kalau tidak di Banjarnegara, di Purbalingga. Ya. Kenapa di luar kota? Karena Wonosobo sudah terlalu sering ya menjadi tempat KPM sehingga takutnya masyarakat atau desa-desa itu agak jenuh ya dengan kehadiran mahasiswa Unsik ya. Selain ya kita punya tanggung jawab sosial juga dengan kabupaten-kabupaten tetangga untuk kita tidak hanya memberdayakan atau melakukan kegiatan pemberdayaan ini di wilayah lokal Wonosobo, tapi mencoba untuk keluar kota ya. Dan insya Allah kalau tidak di Banjarnegara, di Purbalingga atau di Temanggung ya. Ini belum pasti ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan pada kesempatan hari ini. Tapi untuk waktu pelaksanaannya ya, ini sekitar Agustus sampai September. Jadi KPM itu 40 hari ya. 40 hari aktif, teman-teman berada di desa. Meskipun proses persiapan KPM ini sudah dimulai pada hari ini ya. Dan ini masih bulan April ya. Tapi jangan terus menganggap wah masih Agustus gitu ya. Karena ada serangkaian kegiatan pra KPM yang mesti disiapkan
bukan hanya oleh kami di LP3M, tetapi juga oleh teman-teman mahasiswa ya. Sosialisasi kita sudah laksanakan hari ini ya dengan Zoom. Kenapa Zoom ya? Ini untuk mempermudah saja dan agar teman-teman juga eh, bisa lebih efisien ya, nggak harus datang ke kampus ya. Kemudian untuk pendaftaran KPM, ini rencananya akan dimulai dibuka tanggal 1 Mei sampai 20 Mei. Kenapa ini lebih awal? Karena nanti desa-desa, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Hermawan, ini sudah atau sudah menanyakan data-data mahasiswa KPM-nya dan sebagainya, sehingga ketika kita koordinasi dengan kabupaten, dengan desa, ini kita sudah memiliki data yang valid yang terkait dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti KPM, sehingga lebih mudah juga untuk koordinasinya. Nanti kita akan umumkan, akan membuat pengumuman baru di SIMA terkait dengan bagaimana teknis pendaftarannya. Tapi biasanya teman-teman harus memenuhi syarat pendaftaran ya. Yang salah satunya lulus PTHQ ya. Jadi teman-teman yang belum punya sertifikat itu untuk segera mengurus atau mendaftar tes PTHQ. Kemudian TAFID ya. Lalu ada juga lulus SPP. Lah ini yang agak apa namanya menjadi kekhawatiran kami ya, karena kondisi akhir-akhir ini yang mungkin dampak global yang kemudian sampai ke Indonesia, sehingga SPP masih banyak yang belum lunas. Nah, untuk bisa mendaftar KPM ini ya harus tercatat sebagai mahasiswa aktif ya, bukan cuti, apalagi non aktif ya di SIMA-nya itu. Kemudian kita setelah pendaftaran itu kita akan mengurus perizinan terkait dengan kegiatan KPM ini di Bapeda atau dinas terkait di kecamatan, termasuk juga di desa-desa. Itu mulai Mei sampai 30 Juni. Lalu plotting kelompok ya, plotting kelompok dan DPL ini dimulai mulai Juli sampai 1 Juli sampai 7 Juli. Ya, nanti teman-teman setelah mendaftar sebagai peserta KPM nanti akan diajak masuk ke grup Telegram. Nah, di sana dan mohon ya, Bapak teman-teman setelah mendaftar itu betul-betul bisa langsung masuk ke grup Telegram karena info-info ya termasuk juga info pembagian kelompok dan sebagainya itu akan kita sampaikan di grup Telegram. Kemudian pra KPM itu ada workshop penguatan soft skill ya dan diklat KPM ya. Ini rencananya tanggal 13 Juli dan sampai 15 Juli yang dilaksanakan secara blended kemungkinan atau full online ya. Karena tadi ya nanti terkait biaya ya bagian dari efisiensi ya. Kalau biayanya tidak mudah misalnya karena biaya-biayanya itu hampir semuanya sudah naik ya, karena BBM itu ya mempengaruhi harga-harga. Sehingga nanti mungkin kita akan melaksanakan soft skill ini yang nggak janji ya, kemungkinan ya online ya untuk menghemat biaya itu. Kemudian koordinasi camat, kades ya, dan ada TOT DPL ini 18 Juli, lalu observasi survei desa oleh mahasiswa. Nah, ketika sudah observasi ini maka kelompok artinya sudah jadi ya.
Jadi teman-teman nanti bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk kemudian melakukan sosialisasi, ya, observasi dan survei di desa yang ditempati. Kemudian pembekalan umum dan studium general itu tanggal 30 Juli, lalu penerjunan. Nah, penerjunan ini tanggal 4 Agustus dan sekaligus menjadi hari pertama pelaksanaan KPM. Sampai kemudian penarikan ini tanggal 10 sampai 12 September ya. Tapi sebelum penarikan selama kegiatan atau setelah penerjunan ini nanti akan ada bedah program ya. Bedah program di KPM ini kan bukan hanya terus kemudian sampean datang ke desa ya, melakukan kegiatan sakarepnya atau apapun bebas gitu ya, tanpa terprogram, enggak. Ada program-program yang nanti dibuat, kemudian didiskusikan dengan masyarakat desa, dengan perangkat desa, termasuk juga dengan DPL, dan nanti program-program itu dipresentasikan saat bedah program. Ya. Nah, selama kegiatan KPM ini nanti akan ada supervisi-supervisi. Ya, supervisi ini gunanya penting untuk memberikan penilaian dan peninjauan ya terhadap pelaksanaan KPM, apakah sudah sesuai dengan standar, bagaimana perkembangan kegiatan dan sebagainya. Nanti akan ada supervisi ya dari DPL dan juga dari BPKPM. Selain juga mungkin ya ada supervisi dari pimpinan-pimpinan ya termasuk Pak Rektor dan sebagainya. Kemudian penarikan KPM di desa ini antara 10 September sampai 12 September dan di rentang waktu itu juga akan ya dilaksanakan closing ceremony ya. Closing ini saya juga enggak menjanjikan semeriah tahun-tahun kemarin ya. Artinya ya sekali lagi ketika teman-teman kan tentu nggak pengen ya ada kenaikan ya, kenaikan biaya ya. Saya juga sangat paham sehingga nanti kalau misal biaya itu tidak naik ya, sekali lagi yang menetapkan biaya itu kan bukan LP3M ya, itu keputusan dari rektor nanti ya dengan pertimbangan-pertimbangan. Maka ya tadi konsekuensinya ada kos-kos yang mungkin dikurangi ya. Ya mungkin ada, tetapi pelaksanaannya menjadi lebih efisien. Saya kira begitu. Kemudian ini ada pengumpulan luaran KPM ya untuk nominasi penghargaan. Jadi seperti biasa nanti akan dipilih ya dan diberikan penghargaan untuk desa-desa, untuk kelompok-kelompok yang unggul, yang memiliki program unggul, yang memiliki luaran yang bagus, dan itu biasanya akan mendapatkan reward ya. Rewardnya biasanya sih uang ya, yang nanti bisa dibagi untuk kelompok. Kemudian yudisium ya, dan mohon maaf ini yudisium ini sering terjadi kekeliruan ya, keliruan antara mahasiswa di kebanyakan mahasiswa. Yudisium dianggap seperti pelaksanaan yudisium wisuda ya, di mana kemudian mahasiswa hadir di hotel atau di mana di warung kopi atau mana lah ya. Tidak, yudisium ini adalah penetapan nilai ya, penetapan kelulusan yang dilakukan secara internal oleh BPKPM dan pimpinan. Jadi tidak dengan kemudian menghadirkan mahasiswa di suatu tempat gitu ya. Ini mohon maaf nanti kalau masih ada yang tanya Pak, yudisiumnya di mana ya Pak ya? Berarti nggak mengikuti atau nggak
memperhatikan sosialisasi ya. Boleh. Siapa tuh? Nah, ini tema besar kita seperti tadi Apa? disampaikan, Enggak, itu itu tadi. literasi Qurani, desa mandiri. Ya. Kemudian di dalam tema itu ada literasi keagamaan, literasi sosial, ya, literasi ekonomi, lingkungan, ya, dan lain sebagainya yang sesuai dengan nilai-nilai Quran. Nah, bentuk kegiatannya nanti ini ya mungkin lebih tepat diberikan saat pembekalan ya. Nanti akan ada banyak pembekalan yang teman-teman pastinya akan lebih dapat memahami. Kemudian ini juga target output ini juga nanti disampaikan saat pembekalan ya, saat sosialisasi. Ya mungkin teman-teman bisa sekedar membaca nanti output KPM-nya itu apa sih? Nah, di sini ada output wajib dan output pilihan. Ya, output wajib itu laporan akhir, ada artikel ilmiah yang terbit di jurnal, kemudian video profil kegiatan KPM, ya, serta poster atau infografis hasil program kerja. Yang semuanya ini nanti dinilai, ya, dan akan ada reward bagi yang luarannya ini bagus, ya. Ya, ini harapan kegiatan dari KPM ini ya, seperti tadi saya sampaikan, jadi mahasiswa dapat memberikan dampak nyata ya bagi masyarakat ya, dan kemudian mahasiswa dapat aktif terlibat dalam kegiatan sosial, menerapkan apa namanya teori-teori yang sudah dipelajari di kampus ya, dan membawa nilai-nilai Quran di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi ya di sini nggak ada slide terkait biaya ya, tapi tadi sudah disinggung ya sejak awal oleh Prof. Hermawan dan juga tadi saya juga sudah menyinggung ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk biaya itu kan tahun kemarin atau KPM 52 kemarin itu 900.000. Itu jauh sebelum perang Iran dan Amerika Israel ya. Dan sebelum BBM naik ya. Dan saya sudah tadi ya mencoba untuk memberikan apa namanya ya masukan lah ke pimpinan ya jangan dinaikkan ya. Kalau dinaikkan saya kira akan jadi berat ya. Selain di berat di jenengan, itu berat di kita untuk tanggung jawabnya. Ini ada kenaikan harga kok, pelaksanaannya nggak ada perubahan ya. Padahal apa namanya ada banyak yang berubah ya, terutama harga-harga. Sehingga ya kami mohon teman-teman dapat memahami ini ya. Kalau nanti kemudian tiba-tiba ada kenaikan, ya sekali lagi itu ya keputusan pimpinan. Kami sudah mencoba untuk perjuangkan nggak naik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita bumikan ilmu-ilmu kita integrasikan sains, ya Al-Quran di masyarakat, ya, dan mencoba menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Itu, terima kasih. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab atau juga ada yang lain-lain. Terima kasih. Sementara sekian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yusuf Amin. Selanjutnya untuk teknis pendaftarannya dulu untuk sesi tanya jawab. Saya kasih waktu nanti setelah teknis pendaftaran di SIMA-nya seperti apa. Nah, teknis pendaftaran di sistem informasi mahasiswa akan disampaikan oleh Bapak
Mahmudi Budi. ya, untuk perhitungan SKS-nya seperti apa, alur pendaftarannya melalui sistem informasi mahasiswanya seperti apa. Selanjutnya untuk nanti seandainya ada permasalahan, mahasiswa harus menghubunginya siapa saja. Silakan Pak Mahmudi bisa menyampaikan untuk proses pendaftarannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam hormati Pak Kepala BPKM, Pak Profesor Dr. Hermawan STMMT, yang saya hormati Bapak Dr. Yusuf sebagai Ketua BPKPM, yang saya hormati Mas Ahmad Sekretaris. Nah, ini share apa ini? Saya mencet apa keluarnya sih? Bisikan halaman. Oke, saya langsung saja ya. Mas Mbak yang mau daftar KPM, ya, yang mau daftar KPM, nanti dicek itu di Websima, kemudian login Websima ya, login Websima, terus kemudian di halaman KPM. Halaman KPM itu kan ada tuh, nanti ada yang merah-merah kayak gitu. Yang merah-merah itu nanti diselesaikan. Misalkan maaf tagihan semester belum terlunasi, gitu kan ada tuh. Terus maaf SKS belum memenuhi, maaf verifikasi data belum beres, maaf sertifikasi tafid belum. Nah, itu nanti yang merah-merah dicek, diberesi semua. Nah, alurnya di apa? Di pendaftaran, halaman pendaftaran KPM itu sudah ada alurnya. Pertama download fakta integritas. Nah, fakta integritas itu nanti isinya yang menyatakan bahwa jenengan siap sedia ikut, orang gak pindah-pindah kelompok dan macam-macam, nanti bisa dibaca. Dan dibaca dan dipahami ya, dan diikuti. Wis fakta integritas, wis tanda tangan bermaterai, malah melanggar. Nanti ya kita keluarkan dari pendaftaran KPM. Gitu. Di situ sudah ada fakta integritas. Kalau sekiranya dari fakta integritas itu untuk saat ini jenengan belum sanggup mengikuti, ya mungkin bisa ikut KPM selanjutnya. Misalnya contoh ini ya. Kan di situ ada misalkan tidak pernah terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Tuh, sanggup membayar lunas pembiayaan KPM. Misalkan itu. Ini yang nomor 2 itu kan ada tuh. Sanggup membayar lunas pembiayaan KPM. Terus jenengan bingung orang ada duit misalkan belum ya, belum ada anggaran. Ya bisa KPM berikutnya. KPM itu kan ada terus. Ya, ini bukan KPM terakhir, KPM itu ada terus. Jadi jangan berkecil hati. Kalau memang belum ada ya bisa KPM berikutnya. Jangan memaksakan. Ikut daftar, terus ribut. Pak saya belum daftar tapi pengen ikut KPM, ya ketemu. Akan mentaati tata peraturan, itu kan ada tuh di fakta integritas. Bersedia menyelesaikan KPM, bersedia untuk tidak tukar kelompok atau pindah kelompok. Lah itu kan kudu dilakoni. Terus membuat tapi ini logbook harian, misalnya untuk semester ini jenengan belum sanggup, masih sibuk kerja atau gimana ya mungkin bisa KPM semester depan karena di fakta integritas isinya jenengan harus sanggup ini itu. Ini dibaca betul-betul ya, jangan sampai nanti sudah daftar malah melanggar fakta integritas yang ditandatangani sendiri. Nah, fakta integritas nanti diupload Mas Mbak, ya teman-teman semua. Diupload di bawahnya itu kan ada tuh upload fakta integritas. Lah, fakta integritas nanti akan diverifikasi. Orang usah ribut, berupload langsung, baru saja upload langsung dilayani Pak, tolong diverifikasi segera ini buru-buru, nggak usah ya. Nanti ada saatnya, kalau masanya nanti akan diverifikasi sendiri. Maksimal 2 kali 24 jam kerja. Ya. Ya, biasanya 2 kali 24 jam kerja itu sudah terverifikasi semua. Walaupun di situ ketentuannya 3 kali 24 jam kerja ya. Ingat jam kerja, 3 kali 24 jam kerja, bukan 3 hari. 3 kali 24 jam kerja. Jam kerja itu jam 8 sampai jam 4. Ya, dihitung itu berapa jam kalau sehari. Sehari kurang lebih 8 jam ya. Kalau 3 kali ya berarti nanti kurang lebih itu 4 harian. Itu maksimal. Tapi biasanya saya sehari itu sudah saya verifikasi semua. Jadi jangan berkecil hati. Kemudian pembayaran maksimal 2 hari. Misalnya sekarang daftar, sudah mantap daftar itu ya. Harus siap bayar.
Yang harus daftar bayarnya baru kapan? Malah curhat, Pak saya belum bisa bayar tapi pengen ikut KPM, nanti kan repot semua itu. Nah, waktu terakhir pembayaran, misalkan pembayaran terakhir misalkan tanggal 5 itu. Penutupan pendaftaran tanggal 5 itu ya pendaftaran, ya pembayaran itu ya tanggal 5. Kalau pendaftarannya di hari terakhir itu kan di poin 8 alur pendaftaran kan jelas tuh. Jika pendaftaran dilakukan 2 hari terakhir menjelang penutupan, maka pembayaran maksimal pada saat tanggal penutupan. Jadi misalkan penutupan tanggal 5, jenengan daftar tanggal 5 bukan berarti jenengan bayarnya tanggal 7. Nah, kalau pendaftaran tanggal 5, yang bayarnya tanggal 5 karena di situ tertulis jika 2 hari terakhir menjelang pendaftaran mendaftare, ya berarti hari itu juga harus segera membayar. Kalau sebelum-sebelumnya ya berarti ada toleransi 2 hari. Nah, kalau pendaftaran mepet di tanggal pendaftaran 2 hari terakhir ya harus segera dibayar di hari terakhir. Tidak ada toleransi 2 hari berikutnya. Pembayaran melalui Bank Jateng, FinPay, Alfamart, Briva, BNI sekarang sudah masuk. Ya. Pembayaran lewat situ semua. Jadi tidak menggunakan nomor rekening, Mas Mbak ya. Nah, jangan tanya. Kadang orang tuanya yang tanya, Pak anak saya itu daftar KPM ini mau transfer ke rekening mana itu? Betul ya? Nah, menggunakan seperti pembayaran SPP. Nanti kalau daftar verifikasi semua, jangan klik tombol daftar. Tombol daftar diklik, nah nanti langsung ada tagihan. Jadi sistemnya melengkapi fakta integritas, kemudian kalau diverifikasi jenengan nanti milih ukuran jaket, terus kemudian daftar, baru muncul tagihan. Tagihannya muncul, 2 hari tidak ada pembayaran, saya hapus itu pendaftaran. Bisa daftar lagi. Selesai dihapus, bisa daftar lagi. Untuk kuota sebenarnya tidak ada ya. Kalau sudah saatnya KPM, ya KPM saja. Nanti kuotanya kalau banyak ya kita carikan desa yang bisa menampung banyak. Kalau kuotanya sedikit, kalau yang daftar sedikit ya dicarikan daerah yang hanya bisa yang mau menampung sedikit saja. Jadi tidak ada kuota. Jadi jangan tanya, Pak kuota KPM sekarang berapa? Nggak ada kuotanya. Nggak ada kuota. Berbasis waktu pendaftaran. Nek wayahe mendaftar wong loro, siji loro, nek wayah tutup ya nanti kita tutup gitu ya. Begitu. Setelah nanti daftar, bayar selesai, nanti ada tombol program KPM. Program KPM itu nanti detail pekerjaan yang jenengan laksanakan pada saat KPM. Nanti akan kami jelaskan lagi pada saat pembekalan. Kurang lebih seperti itu Pak Ahmad Afandi. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahmudi. Itu rekan-rekan mahasiswa semuanya, untuk pendaftaran KPM. Pada prinsipnya untuk pendaftaran KPM melalui sistem informasi akademik. Sebentar, ada kelewatan Om. Kelalen. Gimana? Oke, monggo. Oke, ini ada kelewatan. Tentang SKS lulus, Nah, malah orang tak sampaikan. Untuk SKS, itu kan ketentuan SKS lulus 120. 120 itu hitungannya adalah sekarang semester berapa? Misalnya jenengan sekarang semester 6 nih, ini kan semester genap ya. Misalnya jenengan sekarang semester 6. 120 itu dihitung dari SKS yang lulus di semester 5 dan sebelumnya ditambah SKS tempuh di semester 6. Nah, karena semester 6 ini kan belum tentu ada nilainya nanti. Jadi semester 5, 4, 3, 2, 1 itu yang dihitung yang lulus. Tapi kalau yang semester 6 yang dihitung adalah yang diambil. Misalkan jenengan sekarang semester 8. Nanti yang dihitung adalah semester 1 sampai 7 yang lulus ditambah SKS yang ditempuh di semester 8 ya. Ngoten Pak, tambahnya ngapunten. Terima kasih Pak Mahmudi. Itu untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Untuk pendaftaran tetap melalui sistem informasi mahasiswa. Jikalau nanti ada permasalahan, misal kok ada tanda merahnya, SKS-nya belum terpenuhi, coba kalian cek apakah di semester 1 sampai semester 5 yang sudah kalian ikuti
misal jumlah SKS-nya 100 yang sudah kalian ikuti. Namun ada satu mata kuliah, ya misalkan 100 SKS, namun ada satu mata kuliah di mana SKS-nya 3 dan itu tidak ada nilainya atau tidak lulus, itu akan mengurangi dari 100. Jadinya 97 ditambah sekarang yang diikuti berapa SKS. Oh misalkan 20 SKS untuk semester genap ini. Nah, akhirnya digabung, ditambahkan sampai hanya memenuhi di 117. Masih kurang 3 SKS. Nah, untuk memenuhinya gimana ya? Kekurangan SKS atau yang mata kuliah yang tidak ada nilainya itu nanti jenengan harus ngurus. Apakah jenengan tidak ikut ujian atau jenengan tidak mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas sehingga tidak keluar. Tapi kalau kalian tidak ikut kuliah, ya berarti enggak bisa diurus. Atau ini perhatian juga bagi mahasiswa yang pernah cuti, coba dicek lagi, ya dicek lagi apakah sudah memenuhi atau belum. Jadi jangan sampai hal itu akan menjadi kendala untuk kalian semuanya. Setelah itu ada sertifikasi tahfidz. Ya, sertifikasi tahfidz juga menjadi syarat untuk mengikuti KPM. Ya. Di pendaftaran SIMA itu nanti kalian sudah lulus atau belum. Lulus dan tidaknya dibuktikan dengan sertifikat. Ketika kalian sudah lulus, ada sertifikat, otomatis ada tanda bahwa kalian bisa mengikuti. Tapi kalau belum ikut sertifikasi tahfidz atau belum lulus, di situ juga ada tanda merahnya, ada keterangannya. Nah, keterangannya sebenarnya ada 2 SKS dan sertifikasi tahfidz. Nah, ini syarat utama untuk mengikuti. Selanjutnya ada pembiayaan. Pembiayaan tadi sudah disampaikan batas waktu pembayaran setelah dinyatakan bisa mendaftar, misalkan sudah diverifikasi untuk fakta integritasnya, baru nanti bisa membayar 2 kali 24 jam. Jadi itu sekilas untuk proses pendaftarannya. Setelah nanti kalian bisa mendaftar, sudah beres, nanti akan diarahkan untuk link grup di Telegram. Grup Telegram tersebut mahasiswa hanya menerima informasi. Ya, misalkan ada informasi di tanggal sekian-sekian atau kami menginformasikan kurang sekian hari atau 2 hari atau 3 hari pendaftaran ditutup, itu atau yang lain lah. Tapi untuk chat yang misalkan komen-komen nanti akan dibatasi. Itu hanya sekedar untuk menerima informasi dari kami. Terus biayanya ini belum tadi sudah disampaikan Pak Yusuf ya. Kalau masih sama itu biayanya 900.000 dan dibayarkan melalui Bank Jateng dan lain sebagainya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Mahmudi. Begitu informasinya. Sekarang untuk sesi tanya jawab, silahkan bagi yang mau menanyakan, nanti akan dijawab oleh Pak Kepala Pusat Pengabdian, Pak Yusuf, nanti juga bisa kami bantu untuk menjawab, dan Pak Mahmudi juga akan menjawab yang kaitannya dengan SIMA. Monggo, bagi ada yang mau menanyakan, silahkan. Ya Pak, saya mau bertanya. Yes, dari izin siapa bertanya, ini? Pak. Yeah. Saya Anisya Hana Izmira Madani dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Oke. Kalau matrikulasi lulus itu termasuk syarat mendaftar KPM atau tidak, Pak? Tuh. Syarat KPM itu tadi, Pak, sertifikasi tahfidz.
ya. Oh Di iya. SIMA-nya ada sertifikasi tahfidz, bukan di matrikulasinya. Jadi nanti Iya. ada Berarti kalau sertifikasi tahfidz. oh iya Pak. Nggih, ada sertifikasi tahfidz. Nanti jenengan daftar melalui SIMA dan di situ ada sertifikasi tahfidz. Ikuti alurnya. Misalkan mendaftar, setelah mendaftar nanti kalian akan diarahkan biaya pendaftarannya berapa? Oh 50.000. Membayarnya di mana? Oh melalui Bank Jateng. Setelah membayar akan muncul jadwal sertifikasi tahfidz. Nah, jadwal sertifikasi tahfidz itu harus diperhatikan dan dicermati, itu harus diikuti sesuai dengan jadwal. Misalkan ada online dan offline tertulis atau atau lesan. Ya, tertulis dan lesan. Lesan harus diikuti sesuai jadwal, tertulis waktunya juga harus tepat. Ya, misalkan tertulis pukul 09.30 sampai 10.00. Nah, jenengan malah buka sistemnya atau dapat informasinya atau buka sistemnya di 10 lebih 1 menit aja udah nggak bisa masuk. Nah, ini harus dicermati dengan semuanya. Itu nggih, Mbak. Yang lain? Berarti sebentar. Berarti kalau matrikulasi ada yang belum lulus, kan kemarin matrikulasi pas PKKMB itu. Kalau ada yang belum lulus, berarti tidak mempengaruhi itu ya Pak pendaftarannya. Saya jelaskan. Nah, ini penjelasan antara matrikulasi dan apakah sertifikasi itu harus lulus matrikulasi dulu atau gimana? Monggo Pak Mahmudi. Untuk KPM syaratnya kan sertifikasi tahfidz. Lah sertifikasi tahfidz syaratnya matrikulasi. BTQ harus lulus. Nah matrikulasi BTQ-nya belum lulus nggak bisa ikut sertifikasi tahfidz. Nah RSO sertifikasi tahfidz berarti nggak bisa daftar KPM. Seperti urutannya ya. Kalau di tarbiyah tuh kayak SPL, mikro, PPL itu kan berurutan. Kalau nggak ikut SPL ya nggak bisa daftar mikro. Kalau nggak bisa daftar mikro nggak bisa ikut PPL. Itu sama. Harus matrikulasi BTQ dulu, baru ikut sertifikasi tahfidz, baru bisa daftar KPM. Ini sudah saya jelaskan waktu PKKMB dulu, alur-alur itu. Tapi dorong rumah no. Ngoten Pak Ahmad? Iya, Mbok An yang kalau matrikulasi yang lain mempengaruhi gitu Pak. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Paham saya. Nggih, Pak. Nggih, makasih. Yang lain silakan. Monggo. Halo Pak, izin bertanya. Dan juga yang hadir di sini nanti gedok tular ya informasinya ya. Barangkali ada yang tidak ikut atau enggak untuk bisa menyampaikan ke temannya. Oke Mbak, ada pertanyaan? Iya Pak, izin bertanya untuk yang prodi akuntansi Pak Fakultas FEB, ini kan kita SKS tempuhnya baru 119 ya Pak. Kurang 1 SKS dan ini kan sudah semuanya lulus alhamdulillah ya Pak. Nah, jadi bagaimana ya Pak? Kan kalau kelulusan yang semester 6, kita kan bulan Mei kita belum selesai UAS, Pak. Larang rungokno mau berarti. Nah, gini Mbak. Mbak ini FEB khususnya prodi akuntansi 119 SKS. Kemarin magang ada SKS-nya enggak? Kayaknya magang sudah masuk di transkripsi belum? Kalau misal belum masuk di transkrip nilai, coba di komunikasikan dengan prodi apakah bisa dimasukkan untuk memenuhi di 120 SKS, ya kan? Terus tapi ini belum ujian yang semester genap tadi padahal sudah disampaikan Pak Mahmudi. Kalau di semester 6 ini yang dihitung KRS-nya kalian ikut mata kuliah semester ini berapa? Semester 6 misalkan 20 SKS. Secara otomatis akan terhitung di sistemnya pendaftaran KPM. Tapi akan kalau yang semester 1 sampai semester 5 itu yang terhitung mata kuliah yang lulus. Gitu ya. Jadi tidak terdampak pada semester ini itu ujiannya kapan, nilai keluarnya kapan, itu tidak. Secara otomatis yang semester ini akan dihitung. Itu Pak. Apakah sudah paham? Ramudeng kayaknya. Tak cek kan Mbak. Mbak Ani. Siapa tadi? Akuntansi. Pak, akuntansi. yang bertanya ini gimana Pak?
Tapi pakai akunnya Ani. Kita berdua. Pak Ani, sudah paham kah? Iya Pak, terima kasih. Yang lain silakan. Pak, Assalamualaikum. Izin bertanya, saya mau silakan yang lain. Halo Pak. Gimana Mas? Halo. Untuk sertifikasi tahfidz itu pendaftarannya gimana ya Pak? Pendaftaran sertifikasi tahfidz di SIMA Mas. Coba dibuka SIMA-nya. Nanti di situ ada sertifikasi tahfidz. Ikuti alurnya di situ. Klik, bayar, lihat jadwal, kapan jadwal ujiannya, ikuti. Gitu Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke Mas, sama-sama. Terus yang lain? Izin bertanya Pak. Halo Pak, izin bertanya. Gimana Mbak? Itu kan di matrikulasi ada nilainya. Kalau misal nilainya 70 terus tulisannya lulus, berarti itu sudah lulus Pak? Lulus matrikulasi berarti bisa ikut sertifikasi tahfidz. Oh, kalau tidak lulus berarti di situ ada tulisan tidak lulus di bawah nilai itu. Ya, kalau tidak lulus sertifikasi tahfidz, matrikulasi juga bisa tahfidz engko. Nanti Pak Maudi coba mau Pak Maudi. Oh, berarti itu ada tulisan lulusnya gitu ya, Pak? 70 itu udah lulus, Mbak. Kemarin tuh kayaknya angkatan jenengan itu 65 apa 60 itu ya standar lulusnya untuk BTK. Oh iya, makasih Pak. 70 itu lulus. Yang lain. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Monggo. Sebelumnya kan saya pernah cuti Pak. Lah ini kan kebetulan belum ikut PPL. Lah ini saya ikut PPL dan KPM itu kira-kira jadwalnya bentrok nggak ya Pak? Pasti bentrok Mbak. PPL-nya FITK itu di bulan Agustus September. KPM itu juga di bulan Agustus September. Itu kira-kira bisa dihitung nggak Pak? Nggak bisa dihitung. Bisa dihitungnya gimana? Pelaksanaan KPM itu selama 40 hari. Di mana 40 hari itu ya di lokasi. Apakah jenengan mau wirawiri? Karena PPL kan di sekolahan misal di sekolahan jam kerja, PPL dari jam 7 sampai jam 3 sore atau jam 2 atau jam 4. Nah, sampai KPM-nya nggak kapan? KPM-nya mau malam toh. Yo diprotes teman-temannya. Itu Mbak. Kayaknya terlalu berat Mbak, terlalu memaksa. Beratnya lagi misalkan PPL sampean di Wonosobo tapi Wonosobone kepil. Nah, besok Banjar, KPM-nya di Banjar, lokasinya disusukan sampai kepil itu perjalanan 3 jam, Mbak. Terlalu berat. Nanti dibukanya lagi KPM-nya berarti Januari Februari ya, Pak? Ya, Januari Februari nanti pendaftaran insya Allah akan dimulai pada bulan Oktober. Gitu, ya. Kirain bisa, Pak, bareng ya. Wow. Ya nek syaratnya iso tapi waktunya jenengan itu sih kepuntal-puntal nanti. Ada kesepakatan barangkali bisa kesepakatan gitu kemana? Dari kelompok yang di KPM sama yang di PPL. Oh, di PPL dan kelompok. Tapi kalau saya tahu, kami BPKPM tahu sampai ratau ning lokasi atau tetap ora lulus toh, Mbak? Ya, kan di lokasi. Kan ada penilaian, kan ada nilainya ora sekedar sampai terdaftar, KPM sih penting daftar, sih penting datang ke lokasi Sabtu Minggu. Wah, itu kalau kami tahu yo langsung kami coret nggak lulus. Kan emang wis daftar terus urunan ora lulus kan. Gitu ya. Jangan memaksa. Kirain kalau kasih satu lokasi bisa ya. Gimana? Ya kalau masih satu lokasi misalkan sama-sama di daerah Banjar begitu tempatnya nggak jauh gitu kan. Jadi bisa. Ya kalau mau ya silakan. Kalau syarat dari kami itu yang pertama SKS-nya sesuai. Tahfidz lulus. Bayar KPM. Ikut kegiatan KPM selama 40 hari di lokasi. Terus nanti ada pra, ada soft skill, ada pembakalan, ada observasi. Itu syaratnya KPM. Tapi kalau dihubungkan dengan PPL dan lain sebagainya,
ya monggo, kami tidak ada solusi yang sekiranya harus menggabungkan, karena kalau menggabungkan jenengan iso kepuntal-puntal, kalau waktunya kepuntal-puntal wis monggo, kalau tidak harus pilih salah satu. Karena syarat KPM kan 3 itu, SKS, tahfidz sama bayat. Itu ya, Mbak. Oh iya. Oke, makasih ya Bapak ya. Wih, sama-sama. Monggo yang lain. Pak, izin bertanya. Gimana? Kalau sertifikat PKKMB itu bisa syarat untuk mengikuti PKM juga nggak? PKKM bisa. Yang nggak ada nggak usah ditanyakan tah ya. Kalau di sini nggak ada, kami nggak tahu, Mbak, sertifikat PKKMB apa, kami kurang begitu paham. Kami hanya pahamnya sertifikasi tahfidz, SKS untuk syarat KPM. Kalau syarat-syarat yang lain gimana? Nggak paham. Bukan bidang kami. Gitu, Mbak. Oh, berarti sertifikat PKKMB tidak ngaruh untuk KPM? Syaratnya tadi loh, Mbak. Sertifikasi tahfidz, 120 SKS, lulus, dan ada yang tempuh. Lulusnya dihitung di semester sebelumnya, tempuhnya di semester ini, itu trok. Misalkan jenengan ada sertifikat-sertifikat lain, kalau tidak masuk di sini ya kadang enggak menjadi syarat gitu. Itu, Mbak. Baik, paham? Iya, paham, Pak. Terus yang lain? Izin bertanya, Pak. Izin, Pak. Oh, Mas, siapa, Mas? Pak, Monggo, izin Mas. bertanya, Pak. Izin, Pak. Terkait maksudnya yang monggo. itu berarti yang sedang kita tempuh di semester 6 ini ya, Pak? Gimana, Mas? Maksud dari yang syarat dari apa tadi kan ada 120 SKS, terus kemudian yang tempuh ini termasuk yang kita lagi tempuh di semester 6 ini ya, Pak? Betul. Oh, jadi gini, tadi sudah dijelaskan Pak Mahmudi. 120 SKS tempuh itu perhitungannya semester, kalau sekarang jenengan semester 6, semester 1 sampai semester 5 itu jenengan dapat berapa SKS? Misal 100 SKS. Nah, yang ada nilainya yang lulus berapa? Kalau yang dihitung yang lulus semester 1 sampai semester 5. Terus yang dihitung tempuh sekarang jenengan semester 6, itu dihitung semuanya. Jadi secara otomatis nanti di sistem akan terdetek jenengan SKS-nya berapa. Tapi seandainya wis dihitung-hitung, jenengan ragu, terus di sistem ternyata tidak memenuhi, tapi menurut jenengan memenuhi, wis dihitung ulang. Ya, dihitung ulang, barangkali perhitungan jenengan sing kurang pas, atau ada human error di kami di sistem. Nah, itu bisa di cross check. Oke, Mas? Paham? Siap, terima kasih, Pak. Oke, menginformasikan ini tadi yang dari akuntansi ya. Akuntansi 2023. Ini kalau saya cek SKS lulus plus tempuh di semester ini 2025-2 itu sudah 140. Sudah lewat ya. Sudah punjul oke. Cuma memang ada beberapa human error kemarin itu pada saat pengambilan KRS itu ada prodi yang membuat kode mata kuliah itu kembar-kembar. Jadi sebenarnya itu 2 mata kuliah, tapi pada waktu jenengan mengambil KRS itu kodenya sama. Misalkan kewarganegaraan sama pendidikan Pancasila gitu ya. Kodenya satu semua. Kalau di transkrip kehitung berbeda, tapi kalau di KPM itu karena kodenya sama dijadikan satu. Jadi nanti jenengan sudah ngitung di transkrip plus SKS tempuh sekarang seharusnya sudah cukup, tapi kok di sistem KPM kok masih belum cukup lah, nanti dicek lagi. Ada nggak kode-kode kembar di transkrip nilainya itu? Kalau yang kode kembar di transkrip nilai, beda mata kuliah itu jadikan satu soalnya kalau dihitung SKS. Gitu ya, itu yang disampaikan Pak Ahmad tadi, mungkin ada human error kayak gitu. Kalau akuntansi 2023 itu sudah 140 ini kalau normal ya. Kalau semester 5 dan sebelumnya sudah lulus semua. Tapi ternyata semester 4 banyak yang nggak lulus, semester 3 banyak yang nggak lulus, nggak masuk dihitung itu. Ngatan Pak Avandi? Terima kasih Pak Mudi. Yang lain?
Silakan. Saya lagi Pak izin bertanya. Monggo sinten iki, Mbak Eriana. Ya Pak. Gimana? Jadi kan kita nanti untuk sertifikasi tahfidz itu kan ada kelompok ya Pak, juz 30 sama ayat profesi. Nah, untuk ayat profesi itu tiap fakultas kan berarti ayat profesinya berbeda. Itu bisa spesifik nggak Pak? Kayak misalkan surat penting seperti Al-Mulk atau Al-Waqiah gitu Pak. Gitu. Gini Mbak, kalau sertifikasi tahfidz itu kewenangannya bagian apa? LPTQ ya. LPTQ kita. Jadi nanti langsung ditanyakan ke sana. Itu Pak Maudi atau gimana Pak Maudi? Ya, Karena bukan. nanti suratan apa saja yang perlu dihafalkan saya juga kurang paham. Oh baik Pak, soalnya kan biar kita juga mempersiapkan ya Pak. Kalau ayat profesi itu sepertinya merujuk pada ini loh Pak, ada tahfidz 2 itu. Merujuknya di sana. Kan ada tahfidz 1 yang apa? Juz 30. Terus kan ada tahfidz 2 itu yang ayat profesi yang merujuk ke situ. Oh, mata kuliah ya Pak Mahmudi? Merujuk ke mata kuliah itu biasanya. Oh, mata kuliah. Oke. Itu berarti merujuk ke mata kuliah tahfidz 2 nggih. Nah, detailnya ya katanya Pak Sofan. Tanyanya di LPTQ sama Gus Sofan ya. Pak Sofan Rizky. Itu untuk yang perlu dihafalkan atau materi penghafalannya apa saja. Terus yang lain monggo. Tadi ada lagi yang mau tanya. Mau tanya Pak. Gimana Mbak? Misal ini kalau kita kan mengikuti KPM untuk yang besoknya lagi, yang selanjutnya. Terus kita masih bisa mengikuti kayak sempro, ujian-ujian kayak pembimbingan. Itu masih bisa nggak Pak? Misalkan itu. Oh gitu. Oh kalau sempro masih memungkinkan bisa Mbak. Tapi nek ujian-ujian yang lain nggak bisa. Misalkan ujian skripsi ya nggak bisa. Syarat ujian skripsi itu kan semua kegiatan akademik sudah selesai. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau sempro bisa ya? Sempro masih bisa. Untuk ininya Pak, waktu ujian untuk skripsi sama apa sih namanya KPM selanjutnya itu duluan mana? Duluan ujian skripsi Mbak. Ini perkiraan ujian skripsi di tahun ini, akhir tahun ini yang akan wisuda di bulan Januari atau Februari. Ya, misalkan awal Februari wisudanya. Ujian munakosah atau skripsi akhir itu sudahnya di pertengahan bulan Desember, Mbak. Itu udah semua, ada ujian skripsi semua. Nah, KPM-nya itu nanti dimulai bulan Desember, selesai Februari. Jadi enggak iso enggak bisa apa istilahnya digabung-gabung, dirapel itu enggak bisa. Gitu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Monggo yang lain. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya Mas, gimana Mas? Permisi Pak, izin bertanya. Oh nggih, gimana Mas? Kan itu apa namanya, kalau mau ikut ujian tahfidz kan harus lulus matrikulasi dulu Pak. Nah, untuk yang belum lulus matrikulasi BTK-nya itu solusinya gimana Pak? Saya jawab. Ya Pak Maudi, silakan. Yang bagi yang belum lulus BTK, silakan ke LTPQ ya untuk mendaftarkan biar nanti bareng-bareng sopo wae sing matrikulasi BTK-nya belum beres. Ini nanti ada matrikulasi BTK yang 2025 itu di bulan Mei. Di bulan Mei mungkin dari awal Mei itu ada matrikulasi BTK. Nah, barangkali mau ikut itu atau ingin buat kelas sendiri, mungkin teman-teman injeran yang 2023 ada yang belum, ya nggak apa-apa, karena mau bikin kelas sendiri. Tapi kalau yang reguler, yang normal, itu nanti di bulan Mei ada matrikulasi BTK yang angkatan 2025. Harus ikut dulu, gitu ya. Nanti baru bisa daftar sertifikasi tahfidz. Ngerti Pak Ahmad? Gitu ya Mas. Terus yang lain? Rampung kayaknya. Sudah selesai ya. Izin Pak. Pak. Ini untuk
Gimana Mbak? Gimana Mbak? Ada yang mau tanyakan? Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak, Pak. mau tanya. Nah, Mbak Eni. Ayo Mbak Eni. Ini Mbak, Pak, izin bertanya kan kalau mau dapat sertifikasi tahfidz itu kan harus mengikuti jadwal ujian. Lah mau daftar tahfidz ujiannya, tapi kok nggak bisa ya Pak jadwalnya? Kira-kira kapan bukanya? Jadwalnya belum tak upload Mbak. Ini instrumen terbaru nanti muncul di bulan Mei. Jadi ujiannya tidak seperti tahfidz kemarin ada lisan tulis ya. Nanti lisan semua, instrumen baru. Nanti di bulan Mei. Begitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oke. Yang lain? Pak. Mohon nambahkan Pak. Teman-teman yang kebanyakan banyak yang belum punya sertifikat tahfidz ya. Jadi ya insya Allah nanti kan di bulan Mei ya Pak Mudi ya. Yes. Insya Allah akan dibuka sehingga mulai hari ini yang mau daftar KPM karena syaratnya itu sertifikat tahfidz untuk mulai disiapkan ya. Untuk mulai disiapkan nanti begitu lulus tahfidz nanti bisa langsung KPM. Karena kalau nggak lulus ya harus mengulang dan waktunya itu lama ya Pak Mudi ya, tahfidz jedanya itu ya, dibukanya lagi itu ya. Biasanya 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. Keburu pendaftaran KPM tutup. Gitu. Ini gimana? Terus yang lain? Monggo Pak, izin bertanya. Mas Ahmad Nurokah, silakan. Pak, semisal kalau kan itu yang matrikulasi dulunya nilainya muncul, setelah bayar kok hilang itu gimana Pak? Matrikulasi muncul setelah bayar hilang. Bapak mau nanya. Iya. Bentar Mbak. Sama Mudi, silakan. Matrikulasi kelas. Sebentar. NIM-nya berapa Mas? Ini di layanan tanya jawab baru masih kayak gini matrikulasi. Nah di sini nanti ya. NIM-nya 2. Ya satu, saya contoh satu aja ya. Nanti yang NIM-nya lain tanya jawab ya. 2002 berapa? NIM-nya berapa? 2023 Pak. 2023. 2023 070070. Belakangnya 70 Pak. Oke. Mas Nur Hafifi ya. BTQ nggak ada nilainya ini. Besok ditanyakan di LTPQ. Di sistem nggak ada nilainya. Oke, siap Pak. Oke. Terima kasih. Terus yang lain? Ada yang mau tanya itu Mbak. Monggo. Ini kan persyaratan buat KPM kan sertifikat tahfidz. Hubungannya antara KPM sama sertifikat tahfidz itu apa nih Pak? Nggak ada hubungannya, itu ketentuannya Mas. Itu udah ketentuannya. Jadi tidak usah tanya hubungannya apa-apa, itu udah persyaratannya Mas. Saya izin nambahin Pak Ahmad. Ada hubungannya Pak. Kalau nggak ada hubungannya. ada ya. Karena apalagi tema KPM itu kan Quranic Empowerment ya. Jadi pemberdayaan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Kalau yang mau memberdayakan aja Al-Qur'annya masih kurang ya gimana? Ya paling tidak ya sebelum memahami Al-Qur'an itu ya mungkin levelnya lebih tinggi daripada sekedar hanya bisa membaca ya apalagi menghafal ya. Jadi ya paling tidak ya nggak memalukan unsik lah nanti sampai ke desa itu ya kok nggak bisa baca Quran itu ya. Ya paling enggak nanti sampean punya peran di masyarakat ya untuk membantu TPQ dan sebagainya atau imami musola misalnya dan yang lain itu ya jadi bekal yang pokok ya dalam KPM sehingga itu dijadikan syarat untuk terjun ke masyarakat mengikuti kegiatan KPM, itu Mas.
Ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih, karena ini unsik ya, Mas. Aman. Izin bertanya, Pak. Allah. Monggo. Ini saya kan Taruna. yang ikut PK Ormawa kemarin. Nah, kemarin kan teman-teman saya sudah daftar KPM itu dalam satu berkas semua nama yang memang harusnya ikut KPM yang dapat free KPM itu, Pak. Nah, kemarin kan saya belum daftar karena saya sakit. Nah, saya mau daftar sekarang ini berkasnya saya samakan aja atau bagaimana ya, Pak? Atau sendirikan gitu. Soalnya kemarin berkasnya itu sudah kayak satu bundle semuanya, data-datanya, nama-namanya itu disatukan semua di situ. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Bagus. Ini rekognisi berarti Pak Usop. Kalian. Kalau enggak. Bagaimana, Pak? Betul, Pak. Dapat rekognisi KPM. Oh, Itu rekognisi rekognisi KPM. teman-temannya udah daftar kemarin, tapi aku kelewat itu orang daftar. Mungkin kemarin belum punya uang, bukan? Rekognisi jalur apa ya, Mbak ya? PPK Ormawa, Pak. Mohon japri saya nanti ya habis ini ya. Ini udah mau distorkan nanti untuk yang rekognisi nilainya soalnya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, kalau enggak ya buat semester depan aja sampean ikut ini aja. Daftar KPM ini ikut soft skill ya. Nanti baru keluar nilai KPM-nya. Itu Mbak ya. Kalau enggak ya segera aja, ini udah jadi ya. Udah ditandatangani Prof. Her, baru mau saya ajukan ke Pak WR1 untuk nilainya itu mau dikeluarkan. Ya. Itu, terima kasih. Udah cukup nggih, paham semuanya ya. Nanti informasi yang sudah kami informasikan, terus pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami jawab, seandainya nanti teman-teman kalian ada yang kurang paham bisa saling menginformasikan, ya, agar dalam proses pendaftaran KPM itu tidak ada kendala bagi kalian semuanya. Dan harapan kami ketika kalian sudah mencukupi syarat untuk mengikuti kegiatan KPM, ya untuk bisa diikuti sebaik-baiknya, ya dengan sebaik-baiknya, agar target wisuda misal di 7 semester bisa selesai, ya target 7 semester itu bisa selesai. Itu pun akan membantu meringankan beban kalian, misalkan nanti tidak ada tambahan SPP di semester-semester berikutnya, misalkan semester 8, 9, 10. Kalau ada kesempatan untuk selesai lebih awal sesuai dengan target, ketentuan, ya harapan kami kalian bisa menempuh itu secara atau dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga dalam kegiatan ini kalian sebagai mahasiswa diperlancar untuk segala urusannya, ya diantaranya ada persyaratan-persyaratannya, terus pembiayaannya, bahkan misal nanti ada SPP yang belum terselesaikan, semoga ada solusi yang terbaik, terus dapat rezeki sehingga bisa melunasinya, tidak sampai tidak aktif atau dicutikan. Kalau tidak aktif dan dicutikan berarti kalian tidak bisa ikut kegiatan KPM. Tidak bisa ikut kegiatan KPM, otomatis akan molor untuk tempuh waktu tempuh selesai studinya. Yang sekiranya target 7 semester untuk tadi 8 semester, yang 8 semester engko iso tadi 9 semester dan seterusnya. Ya. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, keselamatan, rezeki untuk bisa memenuhi syarat tersebut untuk mendaftar KPM. Begitu nggih, Pak Ketua Pak Yusuf dan Pak Mahmudi dan rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah cukup, Bu? Ya, cukup. Cukup, Pak. Terima kasih. Kami sampaikan yang pertama kepada Bapak Ketua LP3M, Bapak Profesor Dr. Hermawan STM MMT, kepada Bapak Dr. Yusuf Amin yang sudah menyampaikan tadi untuk sosialisasi,
pada Bapak Mahmudi, terima kasih sudah menjelaskan untuk teknis pendaftaran di SIMA-nya, serta terima kasih bagi rekan-rekan semuanya sudah mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi sampai siang hari ini. Semoga panjenengan bisa memahami, mencermati, dan mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kami sebagai pembawa acara dan moderator, jika ada perkataan, pernyataan yang kurang berkenan di panjenengan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Indra saru banget nek ngomong.